Enggak sayang, jangan ngomong begitu. Kan Mami sudah bilang Mami jatuh. Bukan salah Azam, karena memang waktu Mami jatuh gak ada Azam. Mami yakin seandainya Azam ada di taman, Azam pasti menolong Mami. Azam berkaca-kaca dan memeluk Maminya. Mami jangan sedih ya. Ingat, Azam akan selalu ada buat Mami. Kalau Mami merasa dunia ini sangat jahat, datang pada Azam. Azam akan memeluk Mami. Mami pernah bilang kan, kalau pelukan Azam sehangat sinar matahari pagi hari. Iya sayang, pelukan Azam sehangat sinar matahari pagi. Hati Mami selalu tenang saat Azam memeluk Mami. Jangan berubah ya nak. Gak akan Mami. Azam akan selalu menyayangi Mami. Savana pun membalas pelukan putranya dengan erat. Tanpa bisa ia cegah, air mata mengalir membasahi pipi. Savana tidak ingin menangis, tapi perhatian dan kasih sayang dari Azam membuat hatinya tersentuh. Azam benar-benar malaikat kecil yang Tuhan hadirkan untuk menguatkan setiap langkahnya. Malaikat kecil yang berjanji akan selalu melindunginya. Azam sayang Mami, Mami juga sayang Azam. Savana menghapus air matanya lalu melepas pelukannya. Ditariknya sudut bibir untuk membentuk senyuman manis, tapi senyum itu terlihat menyakitkan di hati Azam. Tiba-tiba saja Azam ingin menangis, lalu tetes demi tetes air mata Azam mengalir. Aku nggak nangis. Azam dengan cepat mengusap pipinya yang basah oleh air mata. Semakin Azam mengusap air matanya, namun air matanya justru mengalir semakin deras. Mami, kenapa Azam nggak bisa berhenti menangis? Hati Azam sakit melihat pipi Mami terluka. Azam semakin keras dan memeluk Maminya lagi. Mulai sekarang kemanapun Mami pergi, Mami harus bilang sama Azam. Azam akan jadi bodyguard untuk Mami. Dalam tangisnya, Savana tersenyum berulang kali. Dia menjelaskan bahwa lukanya karena jatuh. Azam masih terus menyangkal dan percaya lukanya karena dipukul orang. Entah Savana yang tidak pandai berbohong atau Azam yang terlalu peka. Iya sayang, mulai sekarang kemanapun Mami pergi, Mami akan bilang sama Azam. 5 menit berpelukan sambil sama-sama menangis. Perlahan tangis ibu dan anak itu mulai mereda. Oh ya, Azura di mana? Si manja itu ke rumah sakit jenguk Mama Zia. Savana sudah menduga itu. Setiap Zia sakit, Zia pasti selalu meminta anak-anak untuk menemaninya. Kenapa Azam gak ikut ke rumah sakit juga? Azam mau menemani Mami di rumah aja. Semua orang sudah menemani Mama Zia. Mami sendirian di rumah. Kalau bukan Azam, siapa yang akan menemani Mami? Ucapan tulus dari putranya membuat air mata Savana yang sempat mengering kini mendobrak ingin keluar lagi. Tapi ia coba tahan. Jika ia menangis, Azam pasti ikut menangis juga. Savana tidak ingin putranya bersedih karena masalahnya. Makasih ya sayang, Azam selalu menemani Mami. Mami gak usah mengucapkan terima kasih. Selama ini Mami selalu menjaga Azam. Mami juga menyayangi Azam dengan tulus. Sudah seharusnya Azam menyayangi dan melindungi Mami juga. Savana mengangguk sambil berusaha menahan air matanya. Savana selalu cengeng setiap bicara dengan Azam. Azam selalu menatapnya dengan tulus dan penuh kasih sayang yang membuat perasaan Savana betul tenang. Savana menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Azam belum makan kan? Ayo ke dapur, Mami temenin makan. Tadi kayaknya Bilastri masak cumi crispy kesukaan Azam. Gak usah Mami, Azam ke dapur sendiri aja. Kalau Mami udah makan belum? Udah, Mami udah makan tadi siang. Sebenarnya Savana belum makan, ia juga lapar, tapi mulutnya sakit untuk makan. Ya udah kalau gitu, Mami rebahan di kasur aja biar cepat sembuh. Iya sayang, sini Azam bantu Mami. Azam pun
membantu maminya rebahan di kasur, lalu menarik selimut sehingga menutupi sebatas perut. Nanti setelah Azam makan dan ganti baju, Azam kesini lagi. Azam akan menemani dan merawat mami sampai mami sembuh. Azam mencium pipi Savana, tersenyum dan keluar dari kamarnya. Terima kasih nak. Sama-sama mami. Zia, kondisi kamu sudah membaik kan? Ini sudah jam 7, aku harus pulang, ucap Dario sambil menatap Zia yang terbaring lemah di berangkat. Mau ngapain sih buru-buru pulang? Pulang besok pagi aja. Malam ini kamu temani Zia di rumah sakit. Zia masih membutuhkan kamu. Dario bujuk Margareta. Masa kamu kalah sama anak kamu? Azura aja mau menginap di sini. Iya kan sayang? Iya Oma, malam ini Azura tidur di sini nemenin mama. Azura yang duduk di kursi samping berangkar tersenyum pada Zia. Zia pun tersenyum dan mengusap pipi putrinya. Di tengah pembicaraan mereka, pintu terbuka. Sen dan Abian datang membawa makan malam. Wih, mantan kakak ipar gue setia banget nih. Salut gue bang sama lu, sindir Arsen sambil terkekeh. Arsen, peringat Margareta sambil menatap tajam putranya. Arsen acuh tak acuh, lalu duduk di sofa dan mengupas apel. Begitu juga Abian yang duduk di samping putranya. Namun begitu ia duduk, Arsen langsung berdiri dan pindah ke samping Azura. Abian mendengkus, sepertinya putranya masih kesal karena tadi siang dia memukul Savana. Dek mau apel? Arsen menawarkan apel pada Azura. Mau bang, ucap Azura. Aku mau juga, pinta Zia. Ambil aja sendiri. Sini Arsen pada kakaknya. Kamu ini durhaka banget sama kakak kamu sendiri, kesal Margareta pada putranya. Arsen tidak peduli dan lanjut makan apel bersama Azura. Zia mengerucutkan bibir lalu menatap Dario. Mas, aku mau apel, bisa tolong ambilin, pinta Zia dengan wajah memelas. Wah, luar biasa sekali abangku sayang ini. Arsen terkekeh. Istri sah sedang sakit di rumah, suaminya potongin apel buat mantan istri. Sakit? Savana sakit apa? Tanya Dario. Arsen tertawa. Loh, suaminya bukan sih? Istri sendiri sakit nggak tahu. Mending lu cerain aja deh istri lu bang. Nggak becus juga lu jadi suami. Savana sakit apa? Langsung to the point. Tadi Savana mengirim pesan padanya dia pulang ke rumah karena ngantuk. Dario percaya begitu saja, tapi ternyata Dario mendengar dari Arsen istrinya sedang sakit. Halah, paling pura-pura. Savana pasti ingin menarik perhatian kamu Dario, ucap Margareta. Mbak Savana gak seperti putri kesayangan mama yang suka drama. Kalau sakit ya beneran sakit, bukan sakit dibuat-buat, sinis Arsen pada Zia. Papa, Arsen nuduh aku terus. Aduh Zia, ada papanya dengan suara merengek manja. Arsen, daripada kamu di sini dan hanya membuat keributan, lebih baik kamu keluar. Abian yang sejak tadi hanya diam pun ikut menegur putranya. Aku juga udah mau keluar kok. Aku muak di sini. Kadang aku bertanya-tanya, kok bisa sih orang sebaik diriku menjadi anggota keluarga seperti kalian yang gak punya hati. Arsen, kamu ini. Abian berdiri. Apa? Papa mau pukul aku seperti papa pukul Mbak Savana? Dario terhenyak mendengar ucapan Arsen. Apa kamu bilang? Om Abian pukul Savana? Tanya Dario. Basi tahu nggak pertanyaan lo? Arsen merotasi mata. Dario mengalihkan pandangan pada Abian. Apa benar Om memukul Savana? Iya. Kenapa? Saya menampar mulut lancang istri kamu. Ayah mana yang tidak sakit hati putri yang begitu dia sayangi disuruh mati oleh orang lain? Abian membelah diri. Tapi nggak harus pakai kekerasan Om. Mas Dario. Zia berusaha duduk dan memegang lengan Dario. Kamu jangan marah ya sama papa. Papa melakukan itu pasti karena nggak sengaja. Papa terlalu terbawa emosi karena papa melihatku seperti itu. Seandainya ada orang yang menyakiti Azura, kamu juga pasti marah kan? Ucap Zia.
Tapi aku tidak akan pernah memukul perempuan, ucap Dario. Arsen tiba-tiba tertawa. Bang Dario ini lucu banget sih. Bilangnya nggak pernah mukul, tapi nyakitin batin istrinya. Ya sama aja dong bang. Sakit batin itu lebih pedih daripada luka fisik. Lama-lama istri lu bisa gila beneran kalau kelakuan lu kayak gini terus. Lu lama-lama ngeselin ya. Dario menghampiri Arsen dan mencengkram kerahnya. Ia mengayunkan tangan ingin memukul pipi Arsen, tapi Azurah menahan lengannya. Dedi, jangan Dedi. Azurah menangis sambil terus berusaha menghentikan Dedinya. Iya mas, udah jangan terpancing emosi. Arsen cuma mau manas-manasin kamu doang. Udah jangan didengerin, ucap Sia yang juga berusaha menahan Dario. Dario masih belum juga beranjak dari tempatnya. Tangannya masih mencengkram kerah baju Arsen. Seandainya tidak ada putrinya, udah pasti dia melayangkan pukulan kuat ke wajah songong Arsen. Dedi, Azurah menangis dan memeluk perutnya. Dario melepas cengkraman tangannya dari kerah Arsen lalu menggendong Azurah. Azurah pun menyandarkan pipinya di pundaknya. Aku harus pulang sekarang, ucap Dario sambil menatap bergantian Sia, Margareta dan Abian. Azurah mau ikut Dedi pulang atau di sini? Tanya Dario sambil mengusap rambut putrinya. Azurah ikut Dedi. Sia masih ingin menahan Dario di sini, tapi melihat situasi saat ini yang sepertinya, Dario sangat marah. Mau tidak mau Sia harus mengalah, tapi setidaknya Sia sudah berhasil membuat Savana terluka tanpa menyentuhnya. Iya mas, maaf ya, aku udah nyusahin kamu. Terima kasih banyak, hari ini kamu sudah mau menemaniku dan menyelamatkanku. Aku berhutang budi sama kamu mas Dario. Dario hanya mengangguk tanpa mendengar jawaban yang lain. Dario langsung keluar dari ruang rawat Sia. Sesampainya di rumah, Dario langsung turun dari mobil. Dario juga membawa sebuket bunga mawar besar dan ayam KFC. Tadi siang Savana ingin makan ayam. Binana, panggil Dario kepada pembantunya yang bertugas khusus untuk membantu Savana mengurus anak-anak. Iya tuan. Dario mengalihkan pandangan pada putrinya yang ada di sampingnya. Azurah sama Bibi sebentar ya, Dedi ke kamar dulu, nanti Dedi temenin Azurah makan malam. Iya Dedi. Binanah menggandeng tangan Azurah dan membawanya ke kamar. Baru setelah itu Dario masuk ke kamarnya. Dario sudah tidak sabar ingin cepat-cepat bertemu dengan istrinya. Semoga saja bunga mawar dan ayam ini membuat Savana mau memaafkannya. Tapi sepertinya Savana tidak akan semudah itu menerima maafnya. Tapi Dario akan melakukan apapun agar istrinya mau memaafkannya. Dario tahu apa yang dia lakukan salah. Tidak seharusnya dia mementingkan mantan istrinya daripada istrinya sendiri. Tapi saat itu Dario tidak punya pilihan lain selain membantu Sia. Sesampainya di kamar, begitu ia membuka pintu, sayang, aku Savana dan Azam menoleh padanya, dan seketika bunga di tangan Dario jatuh saat melihat pipi istrinya bengkak besar sampai ke biruan. Pipi kamu kenapa? Bibir Dario sampai bergetar syok melihat kondisi istrinya. Mami, ayo lanjut makan. Azam tidak memperdulikan kehadiran Dedinya. Dia lanjut menyuapi Savana makan dengan hati-hati. Dengan telaten sejak tadi, Azam menyuapinya. Azam juga menghibur dan melontarkan kata-kata lucu untuk membuat maminya bahagia. Dario menghampiri istrinya dengan langkah berat. Pandangan matanya tak lepas memperhatikan pipi istrinya. Azam, kamu bisa kembali ke kamar, biar Dedi yang menyuapi mami. Gak usah deh, Azam bisa kok. Dedi ke rumah sakit aja nemenin Mama Sia. Dario memicingkan mata, dia tersinggung dengan ucapan putranya. Sekarang Dedi sudah pulang. Dedi yang akan merawat mami. Sini, buburnya, biar Dedi aja yang menyuapi mami. Azam menoleh pada Dedinya dengan sorot mata benci. Dedi kemana aja? Baru datang sekarang. Dedi emang nggak pernah peduli sama mami. Dedi selalu mementingkan Mama Zia daripada mami. Kamu masih kecil Azam, kamu jangan sok tahu dan sok ikut campur urusan orang dewasa. Memang masih kecil, tapi aku nggak bodoh Dedi. Azam bisa melihat bagaimana sikap
Dedi selama ini sama mami. Dedi sering membuat mami sedih. Azam menumpahkan segala kekesalannya pada dedinya. Sudah cukup Azam, Dedi gak mau dengar apapun dari kamu lagi. Sekarang kamu kembali ke kamar kamu, dan jangan datang ke kamar Dedi sama mami tanpa izin Dedi. Enggak, Azam gak mau pergi. Kamu berani ya membantah ucapan Dedi terus? Mas cukup. Savannah tidak tahan lagi dan melerai pertengkaran ayah dan anak itu. Seandainya ia biarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan Dario membentak bahkan memukulnya. Savannah tidak ingin hubungan Azam dan Dario menjadi renggang karena dirinya. Azam, Savannah menangkup pipi putranya dan menatapnya teduh. Azam ke kamar dulu ya, mami sama Dedi mau bicara empat mata. Enggak mami, Azam gak mau ninggalin mami sendiri. Mami gak apa-apa sayang, mami di sini sama Dedi. Karena di sini ada Dedi, Azam gak mau pergi. Azam takut Dedi menyakiti mami. Dedi gak akan pernah menyakiti mami Azam. Dario meraup wajahnya dengan kasar. Dia benar-benar tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan putranya sampai menuduhnya akan menyakiti Savannah. Azam baru saja ingin mendebat ucapan papanya, tapi Savannah menahannya dan menatapnya dalam-dalam. Azam ke kamar, Azam ya, tolong kali ini dengerin mami, ucap Savannah dengan sorot mata memohon. Dengan berat hati, Azam akhirnya mengangguk. Kalau ada apa-apa, mami teriak aja, Azam akan langsung datang dan menolong mami. Savannah tersenyum dan mengangguk. Azam menghampiri Dario dan berdiri di depannya. Lalu tiba-tiba, buk, Dario memekik saat Azam menonjok perutnya. Meskipun baru 7 tahun, tonjokan Azam bukan main-main. Karena selama ini Dario mengajarinya boxing dan bela diri. Dedi harus bersyukur karena Azam masih pendek. Kalau Azam sudah setinggi Dedi dan Dedi terus menyakiti mami, wajah Dedi bonyok setiap hari. Dario mengepalkan tangan di depan wajahnya lalu pergi keluar kamar. Anak itu benar-benar. Dario menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah menyebalkan putranya. Karena tidak ingin tiba-tiba putranya datang dan mengganggu percakapannya dengan Savannah, Dario pun mengunci pintu. Setelah itu dia menghampiri istrinya dan duduk di tepi kasur.